Tamunya sudah datang. Tamunya sudah datang. Bang Fuad sudah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu dan sekitar kawan-kawan KBB yang terhormati, kita mulai saja dengan hal yang makro, nanti kita kaitkan dengan yang isu mikronya. Yang paling makro adalah dengan berangkat dari konstitusi kita pasal 33 Undang-Undang Dasar, bahwa semua kekayaan yang ada di bumi itu adalah milik dikuasai oleh negara kita. Nah, apakah itu sudah dilaksanakan oleh kita sekarang ini? Tentu saja tidak. Karena yang sudah dilaksanakan dari dulu baru migas minyak dan gas bumi itu memang sudah. Kita waktu ada dekret 5 Juli 59 kita kembali ke ada minyak nggak? Dekret 5 Juli 59 dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Siapa yang mendekretkan? Bung Karno yang pertama. Berarti kembali ke Undang-Undang Dasar. Kalau sebelumnya kita kan tahu dari Indonesia RIS, kemudian sementara dari RIS dan Undang-Undang Dasar 45. Pertama Undang-Undang 45, makanya waktu dekret kembali berarti 59, setahun kemudian tahun 60 Bung Karno mulai menerapkan pasal 33 itu, dan kita mulai terapkan. Itu cuma yang kebayang sama pemerintah yang masih ada pertimbangannya ini migas itu, minyak dijadikan kuasai negara. Yang kenapa migas kita tidak tahu lah, waktu itu ya memang susah segala macam, dari orang asing segala macam migas kuasai. Kemudian waktu Pak Harto naik, Waalaikumsalam, itu dulu dengan Undang-Undang Nomor 44 tahun 60 waktu Bung Karno, kemudian Pak Harto dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 71 tentang Pertamina. Dan masih migas juga yang ada di bawah bumi ini dijadikan dikuasai milik negara. Makanya sampai sekarang ini saya ingatin, nggak ada masalah kan dengan migas, nggak ada masalah itu digali orang, dijahatin orang, ada ini itu nggak ada lubang-lubang, ada tanah rakyat di pabrik, nggak ada masalah itu. Migas ya, itu benar-benar juga orang asing. Kalau kita susah untuk dapatkan minyak, kalau eksplorasi itu makan duit bisa berpuluh-puluh ratusan juta, belum tentu dapat. Kalau nggak dapat kan hilang begitu saja. Itu mesti orang asing, teknologinya juga tinggi. Udah waktu itu minyak aja yang difokuskan oleh penguasa. Yang sampai sekarang nggak ada masalah, devisanya oke, ya, untuk pemerintah semuanya masih bagus. Udah asing dikasih ongkos upahnya sekian persen, yang lainnya untuk pemerintah dikasih 35% ya, ini karena memang susah. Nah, tapi kekayaan alam kita ini kan amat sangat luar biasa banyak. Yang tadi dibilang tanah telur ada batu bara, ada tadi itu aloe, ada kelapa sawit, macam-macam lah, ya kan, platinum segala macam. Nah ini yang lain kan belum dikuasai negara. Lu kenapa dikuasai oleh pihak-pihak swasta? Yang terus menjadi kaya raya bukan main, gitu kan? Nah kita ini rakyatnya diem aja itu. Kita semuanya itu gigi jari aja. Kayak kita dicolong kan itu negara dari Allah untuk rakyat. Pasalnya udah disampaikan.
Ya beri nomor orang tua, ya kan? Sementara ayahnya mengeluh, hidupnya susah, tengah mati di tengah-tengah orang-orang kaya dan berpesta orang sampai ya berapa gelintir separuh kekayaan Indonesia punya berapa gelintir orang, ya kan? Dan kita diem aja kayak bego gitu loh, ya kan? Nggak bergerak apa-apa gitu, turut aja gitu. Kayaknya agama orang-orang lain. Itulah yang kejadian. Hingga ada banjir, ya banjir pemerintahan yang susah payah coba mengatasi, ya kan? Tidak lagi dari udara, oh kubangan banyak, oh banyak kubangan, ya paling begitu aja. Nggak bisa apa-apa juga sepertinya gitu kan, luar biasa. Kejahatannya itu, dan mereka hidup mewah itu pun ya hidupnya juga di luar negeri, nggak jadi masalah, duitnya taruh di luar negeri segala macam gitu kan, kayaknya mana? Padahal apa sih kayaknya itu? Oh cuman nyerokin aja, bara nyerok, ini nyerok, nikel nyerok, apa semuanya itu kan gampang aja. Bukan kita ini, tapi itu pencurian dari rakyat. Misalnya kalau kekayaannya kayak Elon Musk, pakai otaknya dia dan ambil kekayaan negara, milik negara, ya kan? Kayak Mark Zuckerberg itu apa? Google, otak pakainya. Bill Gates misalnya, apalagi lah itu ya Microsoft ya, yang ambil itu, kayak benar kita hargai itu. Ini maling, menyolongin aja dari bawah, terusan aja. Bagi saya ya itu pencurian. Pencurian yang dilegalkan pemerintah sebagian kecil. Loh kan sebagian kecil yang dilegalkan karena itu banyak illegal mining, itu diambil pemerintah, banyak illegal mining ribuan, jangan banget, ya kan? Terus yang udah punya legal itu pun bermain ilegal juga, banyak ilegal permainan. Nanti saya cerita. Yang udah punya izin, alah ngapain punya izin juga ilegal, kita aja udah sekaligus, gak usah izin aja. Itu kalau ada 100 ribu itu, ya karena tambang kita itu mungkin Allah ngasihnya gitu, relatif kecil-kecil, tapi menyebar banyak yang menyebar. Mungkin itu untuk rakyat, tapi kalau rakyatnya kayak kita bego begini, ya kan? Beda dengan di Australia. Australia kalau tambang itu punya ngumpul, jadi gede, namanya gede, tapi teman kita hampir merata itu. Nah, itu makronya seperti itu, dan diikuti besar. Data resminya gimana? Ya, kalau data resminya sekarang ini ya, sekarang ya dari data resmi, batu bara ekspor kita kira-kira 24 miliar US dollar. Bara. Kalau sawitnya kira-kira 24 miliar US dollar. Kalau ferroalloy yang tadi disebutkan kira-kira 16 miliar itu yang dilaporkan, yang diekspor. Tapi sebenarnya bisa jauh lebih besar dari itu. Loh kok bisa? Lah laporannya itu tadi saya bilang nyolong. Itu dilaporin nenek-nenek buat pemerintah. Tapi sebenarnya bisa lebih. Itu pun mungkin sebagai BUMN mungkin laporin apa adanya. Karena mereka itu cara melaporkannya itu ya, ini jangan lupa ngambilnya harta rakyat, nyolong, ya, itu jangan lupa itu. Tapi yang diambilin pun nyolong udah begitu rupa, udah di ngerok, ya pernah puas, tidak puas sampai. Saya bukan sedang memprovokasi, menyampaikan apa adanya dan udah berpuluh-puluh tahun, udah habis kesabaran kita itu. Dan menyeret semuanya kehidupan rakyat makin ditekan. Karena apa? Mereka ekspor volumenya, jumlahnya itu sebagian disembunyikan atau digelapkan. Dokumennya juga
kecilkan. Nilainya dikecilkan. Nilainya dikecilkan gimana? Mereka minat ekspor ya. Pura-pura di sini dijual ke Singapura. Dia juga yang beli murah harganya ekspornya. Itu kan harganya, ya. Itu kan harganya murah. Terus Singapura, oke, welcome. Wah, gue dapat 10% pokoknya. Pajaknya kira-kira 10% dari Singapura. Nanti dari Singapura baru dibikin oleh perusahaan dia juga, baru ke ekspor yang sebenarnya dengan nilai yang sebenarnya. Itu faktor yang benar, tapi kan sudah tidak tercatat di Indonesia. Jadi cadangan devisanya tidak masuk ke kita, ya kan? Udah gitu duitnya boleh disimpan di luar negeri, ya? Angkanya dikecil. Itu sempurna betul nyolongnya itu dari A sampai Z. Makanya udah bilang itu untungan 500 triliun dan sekarang sangat penuh 200 triliun di luar itu semua itu nyokong goyonya kayak begini aja kan, hidupnya udah sehat di luar. Tapi mesin duitnya jalan terus di Indonesia. Ya ini kan mesti dibenahin. Gak boleh terus-terusan begitu. Kita gak boleh diem aja. Makanya itu kalau dibenahin dari dulu itu yang angka tadi saya bilang itu 12, kalau udah dibenahi semua sudah. Nah mikronya begini, dari makronya itu ceritanya undang-undang dasar ya, saya singkat ceritanya begitu, bisa saya detailkan sebetulnya. Tapi mikronya begini, rupiah ini tidak ada kaitannya nanti saya. Mikronya ini Pak, sekarang rupiah kita melemah, ya kan? Ada perkara ekspornya ada nikmatnya juga. Dulu kalau lebih lemah kita devaluasi dilumahkan jual ekspor semangat. Tapi ini kita impornya lebih banyak, jadi banyak berpengaruh kan kepada kalau impornya mahal kan dari inflasi. Nah ini juga kasihan. Anyway, mikronya itu kita caranya dolar itu menjadi muncul permintaannya baik. Dan dolar itu naik turun kenapa sih Pak? Nilai rupiahnya melemah. Ini gampangannya saudara punya bukan ekonomi, bisa saya terangin dengan simpel. Ceritanya itu supply dan demand. Nah, si jalur dolar banyak, yang permintaan dolarnya banyak, duit dolarnya yang tersedia tidak cukup, harganya naik kan begitu. Udah gampang aja gitu, mau diputar itu ilmunya itu aja. Gak banyak bukan variasi, bukan macam-macam itu loh, dari angel gitu ya. Stoknya kalau mau lihat stoknya dolar itu memang tipis, tuh lah. Jadi banyak. Itu yang menyebabkan. Dan kenapa tipis? Kalau jumlahnya cukup kan stabil. Malah kalau stok dolarnya lebih banyak, malah rupiahnya bisa dikit-dikit menguat. Contohnya, kasih contoh ini, saya tinggalin dulu contohnya Saudi. Tahun 90 kita ke Saudi, satu kursnya $1 berapa rial? Ada ingat? $1 3,75. $1 Amerika 3,75 rial. Nah, tahun 80 mungkin sebelumnya sampai sekarang ya segitu, ada mau stabil, ada naik, ada turun. Gimana itu? Karena dia semua ekspornya dijual, ekspornya masuk devisanya ke negara, dolarnya ada, kerjanya cukup segitu. Mau beli yang gitu tuh beli, ya nggak berubah harganya, nggak pakai dolar terus, jadi ikuti dolar aja. Itu bisa. Nah kita ini ekspornya banyak kan duitnya yang dimanipulasi dari yang kecil kan, itu yang kecil pun masih dilaporin macam-macam lah. Nah gimana? Ya dolarnya kurang, kalau dolar kurang melemah itu. Nggak kayak kalau hanya untuk mengkaitkan makro dan mikronya ini digabungi dari satu, kita pikir
Pak, ini kayaknya satu-satunya jalan ini penjualan sumber alam, karena kita kaya banget. Kalau Saudi penjualannya apa, cuman minyak, boleh dibilang kan, ekspornya minyak, impornya macam-macam, banyak impornya, dari makanan sampai impor boleh dibilang gitu. Tapi minyaknya kuat banget, ya masih tetap jaya. Kita ini semua ekspor kita itu luar biasa banyak, kayanya luar biasa, sumbernya banyak benar. Cuman yang memegang itu beberapa gelintir orang dan dicuri dan macam-macam, ya kan? Sampai ikut-ikutan, sampai ikutan jenderal apa, ikut latah saja begitu itu. Sana kemari kan, nyuri-nyuri juga ikut. Orang-orang kaya juga ini itu. Nah, jadi semua ekspor yang banyak itu kita jadikan satu di pemerintah. Mari kita jadikan semua ekspor ada di tangan pemerintah, supaya dolarnya kelihatan. Nanti stoknya di Indonesia di perbankan itu banyak orang mau nuker, dari para puluh haji mau apapun nuker ada semuanya di dolar. Ini stabil, nggak akan naik apa, barangnya ada, ya kan? Jadi lo kok nggak diserahkan ke mereka? Dan mereka sudah berpuluh-puluh tahun nyolong, nakal, maling, udah puluhan tahun, tawa aja gitu loh. Bisa rokok pinter rokok biar Rocky aja gitu, jualin aja gitu. Pinter kalau kayak Elon Musk yang bilang itu kayak Bill Gates tuh boleh pinter, ya kan? Enggak. Sampai di sini bisa ngikutin saya? Bisa ya? Saya gampang ceritanya kayak anak-anak SD aja, udah paling gampang itu ceritanya ekonomi bahasa susah, ya kan? Nah, maka ekspor. Sekarang apa yang dilakukan oleh mereka? Kalau tiap oligarkinya nih, bakal mulai mengganggu. Kalau Anda jamin Pak Prabowo, Anda membela oligarki, terus terang aja. Maunya oligarki jatuh biar peraturan-peraturan yang sedang menuju kepada pembenahan ini bisa berhenti, supaya dia bisa kembali lagi ke jahiliyahnya itu. Ini sama kayak zamannya Pak Harto. Pak Harto dulu memang mau dijatuhkan sama siapa? Michael Kebesu. Ingat Michael Kebesu yang begini sedakep? Ingat ya? Dulu kan dia bilang setelah Pak Harto jatuh, dia bilang, saya alhamdulillah Pak Harto jatuh. Saya memang tujuan itu menjatuhkan Pak Harto. Ngomong gitu kan dia? Dalam Pak Harto saya ingat? Ya. Karena diberi waktu sama Pak Harto 6 bulan. Jadi banyak waktu tangan BMF palingnya Pak Harto sudah 6 bulan. 6 bulan dulu, tapi kan akhirnya nanti 1 Juli mestinya kalau ini nggak jalan semuanya, ya kan nggak bakal berhasil. Saya bilang terus nggak mungkin berhasil, karena selama ada Pak Harto terus diganggu, walaupun sudah sedang kayak gitu Pak Harto udah teken, itu nggak akan berhasil. Saya orang dalam tahu. Ya udah. Pak, ini ekonominya ini lagi dibakar, kobongan itu kebakaran oleh IMF, dibakar semuanya. Ya memang benar kan apa? Contohnya, ya bunganya ditinggikan, ya banknya makin sekarang. Karena orangnya udah bayar, masa udah bunga-bunga bank kredit itu 75%. Ya mampus lah orang yang tidak bisa gitu kan. Proyek semua dihentikan, dia pengangguran. Ini dia pribadi selama 6 bulan itu rupiahnya dihancurin, sama 6 bulan itu kan rupiah diganggu terus kan. Sampai berantakan bener. Dapat Harto jatuh, Pak Habibie naik, terus ada rupiahnya menguat. Makanya waktu rupiah menguat, ya Pak ngomong ya, dan orang-orang di sekitarnya bau. Wah, bisa menguatkan. Bukan begitu. Karena tujuannya jatuhin Pak Harto sudah selesai, sudah selesai.
Udah rupiah semuanya dikuatkan lagi, semuanya bermain untuk menguatkan rupiah. Kalau nggak ya repot. Mereka juga kan mau hidup di Indonesia, orang asing itu. Apapun juga lah semuanya. Jadi menguat rupiahnya itu. Karena tujuan utamanya menjadi partner. Tapi ini kembali pada cerita pokoknya kita. Nah, makanya kalau sekarang pun ada upaya dari siapa? Orang-orang oligarki dan sekitarnya, dan orang-orang yang dekat dengan Pak Prabowo juga ada. Itu hati-hati, 6 bulan bisa itu jatuh Pak Prabowo. Cara-cara kayak itu. Sama saya pengalaman, jadi saya berani bicara ini pengalaman itu sudah banyak Pak Harto. Hati. Jadi mesti firm. Kita firm. Nah kalau mau firm sekarang ini, mereka sudah mengarahkan ada demo kan beri Pak Prabowo itu segala macam gitu loh. Wah, itu suksesnya oligarki, menangnya oligarki, hahaha ketawa emang lu goblok, yang dalam hatinya begitu, ya kan? Jadi ini harus. Dan kalau sukses itu ya sebetulnya ya kalau angkat, kalau orang nggak serakah, mereka pun sebetulnya bisa lebih tenang hidupnya sebetulnya. Cuma karena udah kebacut ini terlalu enak itu, terus aja udah 100.000 terus aja gitu, nggak ada berhentinya. Dan mereka mempunyai instrumen karena duitnya udah banyak kan? Ya media, wartawan atau LSR pada ini itu segala macam gitu kan? Bangun terus supaya bisa kalau ada peluang jatuh pemerintahan. Saya tidak ada kaitannya dengan membela A, membela si C, kalau salah. Kita udah bisa bangkit lagi. Kita rakyat jadi terpuruk lagi, semakin terpuruk kita itu lagi. Jadi kita memang harus, karena apa? Masa-masa sekarang ini, masa-masa mulai menggunakan apa sistem yang baru. Karena pasal 33 ini kan sebetulnya pasal yang sudah ada dari dulu, tapi kan belum benar dilaksanakan, ini baru mau dilaksanakan. Dimulai dari ekspor dulu, biar misalnya semuanya ke pemerintah, kan begitu yang saya bilang. Ini masa yang susah, karena mereka selalu akan berusaha untuk ini menggagalkan. Ini sekarang deg-degan aja. Wah, kurang berapa? 80.000. Oh, besok 20.000 kan begitu. Ada nih 20.000 sampai 100.000. Wah, 20 jatuh pemerintah ini segala macam gitu. Inilah masalahnya. Jadi pemerintah harus firm, Prabowo firm. Ini laksanakan. Dulu waktu migas kan begitu juga, di migas kan pasal 33 diterapkan dulu. Dulu pertamanya juga begitu. Tapi kan Bung Karno, Pak Harto itu kan firm. Udah migas. Sekarang setelah firm emang ada masalah? Gak ada kan? Gak ada masalah dengan migas. Gak ada masalah penambangan dia, gak ada masalah ini, gak ada, biasa aja. Mereka juga senang, orang asing itu banyak kan minyak, senang juga mereka. Kita apa semua minyak, tapi kita tenang, orang asing juga tenang, gak ada masalah kita. Tapi kalau ini kan berlomba-lomba melanggar peraturan. Ini nanti kalau sudah firm bisa dilaksanakan, semuanya udah balik bener, udah. Tapi kita kuat ekonominya. Nah masa-masa inilah saya bilang masa-masa kayak begini bisa bulan tahun itu masa-masa sulit itu yang juga bisa dimanfaatkan oleh mereka. Mereka dan banyak kaki tangannya di Indonesia itu udah tahu semuanya kaki tangannya di sini tuh. Karena ada yang tidak sadar, ada yang sadar sengaja pion-pion terus udah sudah indeks saham. Padahal indeks saham, ini misalnya indeks saham. Kan sekarang ekonomi udah patokan rupiah sampai indeks saham. Sepertinya seperti itu kan. Mari kita bicarakan. Rupiah sudah saya bicarakan tadi, tinggal mengambil itu devisanya kuat, udah ada stoknya udah dulu. Saham. Emang saham itu ada urusannya sama kita? Emang Anda punya saham? Dijual di pasar modal? Nggak ada. Nggak ada
tahu dulu pemain pasar modal saya itu. Berapa gelintir orang aja itu pasar modal? Gak ada itu urusannya. Tapi pemerintah dibikin, kayak pasar berapa matanya melotot-melotot kayak begitu. Apa urusannya? Untungnya ya mereka juga yang bermain. Ruginya ya mereka juga yang bermain. Gak ada urusannya sama kita sebetulnya. Loh, harganya jual begitu. Mas saya tanya, kalau harganya naik turun, emang banknya begitu? Misalnya harga saham apa? BCA misalnya dibilang apa harganya 60-50% lebih ya katanya ya. Ini perusahaan. Emang itu enggak juga, banknya biasa-biasa aja kan. Nggak ada pengaruh apa-apa. Ya kan? Oh, investor nggak percaya pergi perang kan? Jangan sampai bingung sekali ada itu. Benar. Udah nggak ada pengaruhnya ke kita. Rakyat juga nggak ada pengaruhnya. Pasar kok jam 9 buka prit jam 9. Oh udah nanti jam 4 prit berhenti. Sebelumnya jam 12 berhenti dulu ya sampai jam 1 prit buka lagi gitu kan. Pasarnya modal itu nggak ada kaitannya dengan perusahaan itu biasa. Udah turun gitu. Yang untung dia apa? Kita nggak banyak pikirin itu seperti itu. Nah, tapi pemerintah paniknya apa? Kita siapkan dana apa? Dana untuk stabilisasi pasar modal. Kan begitu kita itu. Loh, saya pikir kok orang bodoh pemerintah menyiapkan dana untuk stabilisasi pasar modal. Nggak ada urusannya. Kalau dibiarin aja, kalau mereka dibiarin aja mereka begitu aja, rugi mereka nanti berhenti juga. Walaupun pemerintah, kalau mereka ada kita yang mau campur tangan, mereka makin asik. Pemerintah tersaking juga. Mereka mengucuri duit, dia juga yang makan duitnya sakit. Sama kayak dulu zamannya BLB tahu dulu. Rupiah kenapa melemah? Terus saya itu sudah teriak, saya itu udah tahu zaman dulu. Tapi saya cuma single teriak-teriak boleh dibilang sendirian aja. Karena apa? Orang-orang lain biarin aja mau ikut Pak Harto kan gitu. Nah saya ikut ekonominya nggak boleh. Nah karena itu kepicu mau jatuh jadi tujuannya udah beda. Karena apa? Waktu zaman BLBI bank-banknya lagi dapatkan BLBI dari Bank Indonesia kan, kasih buku banyak ada hutang sama BI dapat. Terus apa? BI intervensi pasar supaya rupiahnya jangan terus-terusan melemah. Iya yang borong siapa? Iya dia juga. Lo duitnya dari BI juga. Goblok bener kan BI-nya kan. Makanya kita teriak-teriak, tapi BI-nya nggak tahu ya, kita nggak bodoh macam-macam, tapi itu nggak benar itu permainan. Kasih BI, ya udah dikasih duitnya, dikasih pelurunya, ibaratkan teror sama BI kan, terus borong dolar. Ya dolarnya terus rupiahnya melemah, terus borong dolarnya taruh di mana, di luar negeri. Itu kok kita kepancing gitu. Dan seperti itu tadi, kayak begini sekarang tipe-tipe seperti itu akan terulang sekarang itu. Jangan sampai. Harus firm pemerintah itu menjalankan kebijakannya. Ini perubahan yang sangat luar biasa besarnya untuk menjadikan negeri ini benar, menjadikan pasal 33 menegakkan keadilan. Gak boleh diundang orang kaya begitu. Kalau tidak bisa kayak begitu, menjalankan dalam masa kritis. Karena masa kritis itu banyak sekarang ini. Di dalam dia udah saya ceritain dengan bahasa populer indeks saham gitu ya, ada masalah rating kita akan prospeknya kita akan diturunkan buat ini. Kalau kecil begitu kan nanti kok panik lah gitu gimana gitu ya? Karena kita sudah dijebak dengan perangkat-perangkat komersial seperti itu. Tapi kalau kita berhasil, kalau ini saya kasih contoh ekstrim mau Iran berapa? $1 berapa rial Iran. Ada yang bilang? Gak ada kursnya. Rakyat Iran kenapa? Hebat, bisa
bisa melawan Amerika, kita nggak ada 3 hari juga udah dari mungkin karena dia rakyatnya, karena rakyatnya tidak punya sumber daya kayak kita, nggak punya macam-macam rakyatnya itu. Kita nggak bersyukur nggak rumah kok bisa terjadi beras segala macam dan tidak punya, tapi dia survive bisa luar biasa. Sekarang perlawanan terhadap serangan Amerika itu bisa hilang. Itu nggak ada apa-apa. Karena dia benar-benar sudah nggak ada itu apalah macam-macam itu properti ini nggak masuk kira prek orang ambil. Oh, makanya Indonesia jangan sampai diembargo. Nanti Indonesia jangan sampai diembargo. Ini naik diembargo Indonesia itu rakyatnya bisa lebih urut dari Iran. Apa dia itu embargo Iran? Karena sudah terlalu diterusin aja lah. Tapi nggak bisa apa-apa, sudah makin jatuh, makin lumpuh. Embargonya, sanksinya itu makin lemah. Karena Iran sudah bisa itu sendiri. Contohnya kayak begitu. Tapi kalau kita tuh semuanya masih ditambah beli. Ini masih gagal. Wah, ini turun. Oh, ini masih. Ya terus mereka mainin terus. Biarin aja. Emang ada benernya tuh Pak Prabowo bilang namanya rakyat di desa itu dolar. Ada benernya, cuman memang kita masalahnya kita itu masih banyak impor barang dari luar negeri, impor pangan, impor apa dari luar negeri, sehingga kalau harganya mahal berpengaruh kepada rakyat di desa pun bisa ikut kena mahal inflasi. Itu. Tapi sebetulnya rakyatnya memang nggak ngerti dolar. Mana saya tanya ada punya dolar aja di sini, mereka perlu ngamodasi misalnya, nggak ada itu dolar. Ya, nggak ada, dia bikin susunya dari dalam negeri selanjutnya ya kan, begitu. Jadi nggak usah panik. Itu nggak saya contoh Iran yang sangat ekstrim dikasih contoh. Jadi ya, memang ini masa perubahan yang sangat sulit. Makanya kita lolos ini bisa. Dan nggak usah panik, nggak usah bingung. Ini kita. Apa-apanya sebetulnya kita masih kurang lebih masih oke. Ya kan? Nanti lama-lama itu kebakaran makan mereka sendiri itu nanti. Permainan itu makan mereka sendiri. Saya kira sampai sini aja, silakan kalau mungkin ada yang kurang jelas mau nanya apa boleh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.